Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan segenap ummah sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang perlu dan sangat kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita akan diuji. Itulah salah satu alasan Allah menciptakan kita, manusia, yaitu untuk diuji. Dan ujian-ujian Allah itu kita yakin tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja Allah ingin kita bersabar dan menguji kesabaran kita. Kalaulah kita yakin bahwa ujian itu tidak akan lebih berat daripada kemampuan yang kita miliki, maka kita pasti punya kesabaran untuk bisa melewatinya. Hanya saja perlu di sini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah-kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai contoh, yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul yang ternyata mereka juga mendapat ujian-ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka adalah para nabi dan rasul, untuk dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi umat manusia. Bagaimana bisa melewati ujian-ujian Allah dan melewatinya dengan sabar, menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, apalagi hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Salah satunya adalah Nabi Allah Ayyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa ayyuba, dan ingatlah Nabi Ayyub, yaitu kisah Nabi Ayyub. Idnada rabbahu, ketika ia berdoa, memohon kepada Rabbnya. Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, aku tertimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan permohonannya dan kami hilangkan penyakit yang dulu menimpanya. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan penyakit apa yang menimpa Nabi Ayyub. Itu penyakit yang menggerogoti sekujur tubuhnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang tersisa hanyalah jantung dan lidahnya, lisannya.
Sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa apa-apa lagi. Orang-orang lari menjauh darinya karena merasa jijik dengan penyakitnya. Sehingga akhirnya istrinya juga meninggalkannya. Tinggallah Nabi Ayub sebatang kara. Ini ujian yang berat. Kita sakit aja itu ujian. Ditinggal orang-orang yang ada di dekat kita karena penyakit kita, itu ujian yang lebih berat lagi. Mungkin kalau kita keburu mati itu. Tapi Nabi Ayub ini adalah contoh bagi kita semua. Bagaimana seorang hamba itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah. Ini pelajaran penting dalam ayat tersebut, dalam kisah ini. Apa doa Nabi Ayub? Apakah isi doa Nabi Ayub itu Nabi Ayub minta sembuh? Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Aku sudah begitu sakit, sudah lama menderita sakit, sudah lama menderita, sembuhkan aku dengan segera. Tidak. Tidak ada dalam doa Nabi Ayub ini beliau minta sembuh. Doa ada dua. Pertama doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang tidak ada permohonan di dalamnya. Yang ada hanyalah pujian, sanjungan, takdis, takbir, tahmid, tahlil. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala seperti doa-doa malaikat. Tidak berisi permohonan, hanyalah pendekatan diri kepada Allah dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, memahbesarkan Allah. Yang kedua adalah doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa yang berisi permintaan. Yaitu ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi Nabi Ayub yang sedang sakit keras, kira-kira kalau kita berada dalam posisi Nabi Ayub, kita pilih doa yang mana? Apakah doa ibadah atau doa masalah? Mungkin ya. Kita akan segera memanjatkan doa masalah. Kita pun minta sembuh, sibuk minta sembuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Kalau bisa segera, kalau bisa besok sembuh. Kalau bisa sekarang habis doa sembuh. Mungkin itu yang kita lakukan, Pak. Tapi tidak dengan Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub begitu yakin dengan pertolongan Allah. Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Doa yang dipilih Nabi Ayub adalah doa ibadah. Apa kata beliau? Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau ada, sesungguhnya aku tertimpa sakit. Beliau mengadukan keadaan beliau. Beliau tidak menisbatkan sakit itu kepada Allah. Ini adab. Kalau Nabi Ayub berkata, ya Allah, Engkau telah membuatku sakit. Ya benar. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak lantas benar, pantas diucapkan. Karena itu adalah bentuk kurang adab kepada Allah. Ya memang Allah yang membuat hamba itu sakit. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, janganlah kita katakan, ya Allah, Engkau telah membuatku sakit, Engkau telah menyakitiku, maka sembuhkan aku. Itu enggak beradab. Apa kata Nabi Ayub? Anni masaniyad dur. Aku tertimpa sakit. Minta sembuh? Tidak. Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang dari segala sesuatu yang penyayang. Dari siapapun yang penyayang. Doa yang dipilih oleh Nabi Ayub adalah doa ibadah. Ini menunjukkan tingkat tawakal yang tinggi dari seorang Nabi kepada Rabb-Nya. Begitu yakin bahwa Allah akan menolong. Fastajabna lahu min dur. Fastajabna lahu fakashafna lahu min dur. Maka kami mengabulkan doa Nabi Ayub ini. Padahal tidak ada permintaan.
Tidak ada permintaan di dalamnya. Apa yang diminta di dalam doa itu? Enggak ada. Enggak minta sembuh juga. Tapi Allah mengabulkan doa itu. Maka kami hilangkan penyakit itu darinya. Ada manfaat, faedah yang besar ketika kita milih doa ibadah daripada doa masalah. Sama-sama doa ini. Tapi kenapa doa ibadah di sini lebih baik? Karena itu yang bisa kita lebih terima nantinya, apapun yang terjadi. Misalnya kita sakit lah. Lalu kita berdoa kepada Allah dan kita pilih doa masalah. Ternyata enggak sembuh, bagaimana? Mungkin kita akan suuzon sama Allah. Wah, doaku tidak dikabulkan. Kita kurang siap untuk menerima takdir itu. Beda ketika kita memanjatkan doa ibadah. Artinya kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Apapun yang terjadi. Baik itu sembuh maupun mati. Itulah yang terbaik bagi kita. Itu kalau kita panjatkan adalah doa ibadah. Tapi kalau doa masalah, ada rasa kurang berkenan di hati. Ya Allah, aku sudah minta sembuh. Tiap hari aku minta sembuh, kok mati? Tapi ketika kita memanjatkan doa ibadah, kita lebih siap untuk menerima takdir Allah apapun itu yang terjadi. Sembuh maupun tidak sembuh. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Dzannun. Dan ingatlah juga kisah Dzannun. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Idzhaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah, wa dhanna allan naqdiru alaihi, dan dia mengira kami tidak bisa menyulitkannya, membuatnya dalam posisi sulit. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah juga kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Kita tahu kisahnya. Nabi Yunus menumpang perahu. Wa dhanna alla naqdiru alaihi. Dia mengira kami tidak bisa menyulitkannya. Artinya, walaupun seorang nabi itu dapat kesulitan juga. Dapat ujian juga ketika naik perahu itu kelebihan kapasitas penumpang. Yang mana harus ada salah seorang penumpang yang harus dilempar ke laut. Maka demi keadilan diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Supaya adil dipilihlah salah seorang penumpang, ditulis namanya, dicabut. Ternyata setiap kali dicabut yang keluar adalah nama Yunus. Seorang nabi ini. Dan mau tidak mau, mereka melemparkannya ke laut. Setelah dilempar ke laut, itu musibah ya. Itu musibah itu. Selesai musibahnya? Enggak. Setelah dilempar ke laut, ditelan ikan bola. Ikan yang besar. Kalau kita mungkin nelan ikan, maka Nabi Yunus ditelan ikan. Berada dalam perut ikan. Allah mengatakan fanada fiz zulumat. Beliau berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Para mufassir mengatakan yaitu kegelapan perut ikan, di gelapnya malam, di dalamnya lautan. Sangat gelap, enggak ada cahaya. Dia berseru di dalam perut ikan itu. Apa doa Nabi Yunus dalam perut ikan? Yang kata Nabi, tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa itu melainkan akan Allah kabulkan doanya. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tidak di situ Nabi Ayub minta supaya Allah keluarkan dari perut ikan? Enggak ada. Enggak ada dalam doa itu Nabi Yunus minta, ya Allah, keluarkanlah aku dengan segera dari perut ikan ini. Tidak ada. Doa yang dipilih oleh Nabi Yunus,
yang diilhamkan oleh Allah kepadanya adalah doa ibadah. La ilaha illa anta, ini tahlil. Subhanaka, ini tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin, ini i'tiraf. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk hamba orang-orang yang zalim. Tapi coba lihat apa yang terjadi, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya, padahal enggak ada permintaan di situ. Kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal ghammi. Kami selamatkan dia dari gham itu, dari kesulitan itu, yaitu ikan itu memuntahkan beliau keluar. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita itu ditimpa musibah demi musibah. Kita tertimpa musibah pertama, diiringi dengan musibah kedua. Kadang-kadang kita suuzon sama Allah. Ya Allah, aku sudah ketimpa musibah kemarin, sekarang kena lagi. Begitu kadang-kadang kita berkata. Seperti Nabi Ayub ini ya. Sudah dilempar ke laut, itu musibah itu. Dimakan sama ikan lagi, ini musibah kedua ini. Tapi kalau kita berbaik sangka sama Allah, ada kalanya ya, musibah kedua itu adalah jawaban dari musibah pertama. Itu Nabi Ayub, kalau enggak ditelan ikan, mungkin enggak sampai ke daratan. Kalau pernah tenggelam atau terlepas di tengah laut, kira-kira bisa selamat enggak dengan berenang? Sekuat apapun kita berenang, enggak akan sampai daratan. Enggak akan sampai daratan. Mungkin akan tenggelam ke dasar laut. Tapi ternyata musibah yang kedua, yaitu ditelan sama ikan yang besar, itu adalah ternyata jawaban dari musibah pertama. Itu salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Maka jangan suuzon sama Allah ketika kita ditimpa musibah demi musibah demi musibah. Ya kadang-kadang musibah berikutnya itu jawaban dari musibah sebelumnya. Dan jangan lupa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menanti kunnya Allah. Jangan paksa. Itu hakikat doa, menanti kunnya Allah. Karena hanya Allah yang kunnya itu fayakun. Hanya Allah yang kunnya itu fayakun. Maka yang perlu kita miliki adalah kesabaran. Oleh karena itulah para nabi memilih doa ibadah. Karena itu lebih bisa menguatkan hati kita untuk bisa menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Demikian pula ya nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Ibrahim ketika hendak dilemparkan ke dalam api. Apa doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau kita berada pada posisi itu akan dilemparkan ke api, apa kira-kira yang akan kita ucapkan? Mungkin kita ingin agar selamat dari posisi itu. Nabi Ibrahim tidak minta api itu dingin. Nabi Ibrahim tidak minta Namrud berubah pikiran. Atau minta yang lain yang kadang-kadang bisa mustahil. Tapi Nabi Ibrahim hanya berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lagi-lagi doa ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan doa ibadah itu ternyata lebih utama. Dan itu ya, hakikatnya doa juga yang Allah perintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kamu berkata berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Seperti kisah para nabi itu, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Jangan kira kalau kita doa ibadah enggak dapat apa-apa, enggak dikabulkan. Maka doa kita sehari semalam, baik itu zikir pagi dan petang, itu mayoritasnya adalah doa-doa ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak bagaimana menyelamatkan orang-orang yang beriman.
Kadang-kadang dari arah cara yang kita tidak duga dan kita tidak sangka. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan cara Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim? Allah berkata kepada api itu, "Ya narukuni barda." Hai api, jadilah dingin. Salaman ala Ibrahim, dan keselamatanlah atas Ibrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula Nabi kita ketika berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Apa yang Nabi katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innahu ta'ala yaqulu fi kitabil karim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa aqimis shalah.